Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amelia Amanda dari AKP 6B. Saya akan mempresentasikan materi auditing 2, yaitu audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, kita akan masuk yang ke pertama, yaitu akun dan pengelompokan transaksi pada siklus penjualan dan penagihan. Adapun tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama ada penjualan tunai dan kredit. Akunnya penjualan dan piutang usaha. Fungsi bisnisnya pemroses pesanan pelanggan, pemberian kredit pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan pencatatan penjualan. Dokumen dan catatannya pesanan pelanggan, pesanan penjualan pelanggan atau pesanan penjualan, dokumen pengiriman faktur, faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan atau listing, file induk piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Yang kedua ada penerimaan kas, akunnya kas di bank dan piutang usaha. Fungsi bisnisnya pemroses dan pencatatan penerimaan kas. Dokumen dan catatannya remittance, advice, pre-listing penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, jurnal penerimaan kas atau listing. Yang ketiga retur dan potongan penjualan. Akunnya retur dan potongan penjualan piutang usaha. Fungsi bisnisnya pemroses dan pencatatan retur dan potongan penjualan. Dokumen dan catatannya ialah memo kredit, jurnal retur, dan potongan penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Akunnya piutang usaha dan penyisian utang piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya penghapusan piutang tak tertagih. Dokumen dan catatannya formulir otorisasi piutang tak tertagih dan jurnal umum. 5. Estimasi beban piutang tak tertagih. Akunnya beban piutang tak tertagih dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Baiklah, kita masuk ke fungsi bisnis dalam siklus dan hubungannya dengan dokumen dan catatan. Berikut ini ada 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, memproses pesanan pelanggan. Terdiri dari pesanan pelanggan ialah permintaan barang oleh konsumen atau pelanggan yang dapat datang dari semua media yang ada. Pesanan penjualan ialah dokumen untuk mengkomunikasikan deskripsi, jumlah, dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, pemberian kredit ialah sebelum barang dikirimkan kepada pemesan, pihak yang berwenang harus menyetujui kredit untuk pelanggan yang melalui penjualan secara kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Pada tahapan ini merupakan starting point siklus di mana perusahaan akan menyerahkan kepemilikan aset dan banyak perusahaan mengakui penjualan saat barang dikirimkan. Dokumen pengiriman disiapkan untuk melakukan pengiriman barang yang mengindikasikan mengenai deskripsi dari barang, jumlah yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. Yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan ialah cara untuk memberikan informasi ke pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibeli. Penagihan ini harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Adapun aspek penting dari penagihan yaitu yang pertama, semua pengiriman telah ditagih. Yang kedua, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali. Yang ketiga, setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat. Yang kelima, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, meliputi penerimaan, penyetoran, pencatatan kas. Hal yang paling penting merupakan kemungkinan adanya pencurian. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan retur dan potongan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya.
Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Yang ke-8, penyediaan piutang tak tertagih. Karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Baiklah, kita masuk ke metodologi mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif pada transaksi penjualan. Yang pertama, memahami pengendalian internal penjualan. Menggunakan satu tipe pendekatan untuk penjualan, auditor mempelajari diagram alir klien, membuat pertanyaan untuk klien menggunakan kuesioner, pengendalian internal, dan menampilkan pengujian menyeluruh tentang penjualan. Yang kedua, menilai risiko pengendalian terencana penjualan. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam pemahaman pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Ada 4 langkah penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor membutuhkan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus menentukan pengendalian internal, kunci dan kelemahan penjualan. Yang ketiga, setelah menentukan pengendalian dan kelemahan, auditor harus mengasosiasikannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahan masing-masing tujuan. Yang ketiga, menentukan lingkup pengujian pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus menampilkan pengujian ekstensif, pengendalian kunci, dan mengevaluasi dampak kelemahan pada laporan pengendalian internal selain laporan keuangan. Lingkup pengujian pengendalian pada perusahaan non-publik bergantung pada efektivitas pengendalian dan lingkup di mana auditor percaya dapat mengurangi risiko pengendalian. Yang keempat, mendesain pengujian pengendalian penjualan. Untuk masing-masing pengendalian kunci, satu atau lebih penguncian pengendalian harus didesain untuk memverifikasi efektivitasnya. Dalam kebanyakan audit, relatif mudah untuk menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendaliannya. Misalnya, jika pengendalian internal adalah untuk menandai pesanan pelanggan setelah kredit mereka disetujui, pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa pesanan pelanggan sebagai inisial yang tepat. Yang kelima, mendesain pengujian substantif transaksi penjualan. Dalam menentukan pengujian substantif transaksi, auditor biasanya menggunakan beberapa prosedur pada setiap audit tanpa memperhatikan keadaan di mana yang lainnya bergantung pada kecukupan pengendalian dan hasil dari pengujian pengendalian. Baiklah, kita masuk ke retur dan penyisian penjualan. Untuk retur dan penyisian penjualan, auditor biasanya menekankan pengujian transaksi tercatat untuk membuka pencurian kas dari penagihan piutang yang ditutupi oleh retur dan penyisian penjualan fiktif. Metodologi mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penerimaan kas. Pengujian pengendalian penerimaan kas dan prosedur audit pengujian substantif transaksi dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama dengan penjualan, tetapi tentu saja tujuan spesifik ditetapkan untuk penerimaan kas. Bagian penting dari tanggung jawab auditor dalam mengaudit penerimaan kas adalah untuk menentukan kelemahan pengendalian internal yang meningkatkan potensi fraud. Retur dan penyisian penjualan, auditor biasanya menekankan pengujian transaksi tercatat untuk membuka pencurian kas dari penagihan piutang yang ditutupi oleh retur dan penyisian penjualan fiktif. Baiklah, kita masuk ke pengujian audit untuk penghapusan piutang tak tertagih. Hal yang menjadi perhatian auditor pada audit penghapusan piutang tak tertagih adalah kemungkinan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang yang sudah ditagih. Pengendalian utama untuk mencegah penipuan ini adalah otorisasi tepat penghapusan piutang tidak tertagih dengan suatu level manajemen yang ditunjukkan hanya setelah melalui investigasi alasan pelanggan belum membayar. Selanjutnya, pengendalian internal tambahan terhadap saldo akun
dan penyajiannya. Jika pengendalian internal untuk masing-masing kelompok transaksi telah dilakukan secara efektif dan pengujian substantif transaksi yang berhubungan dengan pendukungan kesimpulan, kesalahan penyajian dalam laporan keuangan akan berkurang. Pada siklus penjualan dan penagihan yang paling terpengaruh adalah nilai yang dapat direalisir, hak dan kewajiban. Auditor umumnya mengatur resiko inheren setinggi nilai yang dapat direalisir. Baiklah, selanjutnya pengaruh dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Bagian audit yang paling terpengaruh oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi pada siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian piutang tak tertagih. Pada penyelesaian pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, auditor harus menganalisis masing-masing pengecualian baik audit publik maupun non-publik untuk menentukan penyebab dan implikasi dari pengecualian resiko pengendalian yang ditetapkan, yang mungkin mempengaruhi resiko deteksi pendukung dan pengujian substantif. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi auditing 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.